Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 9 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Lulus Karena Tulus. Lulus karena tulus. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 101 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sungguh-sungguh memperkaya hidup kami dan menjaga hidup kami di dalam kebenaran. Dan biarlah firman Tuhan hari ini lulus karena tulus melekat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Zaman sekarang atau orang Sunda bilang zaman kiwari. Orang-orang yang tulus itu akan dihajar, akan dihabisi, akan dihempaskan, akan ditenggelamkan, akan dibuang, akan direndahkan, dan akan diperalat, dan apapun juga sedemikian banyak. Sahabat seperjalanan, tulus itu tidak identik dengan kebodohan. Tulus itu tidak identik dengan orang yang tidak berpengalaman. Dan tulus itu tidak identik juga dengan kelemahan dan tanpa daya. Di dalam ketulusan itu ada kekuatan Allah. Di dalam ketulusan itu ada hikmat bijaksana, ada pengalaman hidup yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Dan ketulusan tidak hanya milik anak-anak, tapi milik orang-orang yang hidup dalam kedewasaan iman. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga anggapan bahwa orang-orang yang tulus itu seperti yang dikatakan tadi, itu identik dengan kebohongan, identik dengan orang-orang yang kelihatan seperti anak-anak yang tidak tahu apa-apa, identik dengan kelemahan, identik dengan sangat mudah dipermainkan. Tidak demikian. Karena mengapa? Karena orang-orang yang tulus itu akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan penyertaan, akan mendapatkan kekuatan, dan akan dipenuhi oleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Di balik orang-orang tulus ada Allah yang menjamin hidupnya, ada Allah yang menjaganya, ada Allah yang memberikan hikmat bijaksana. Sehingga di dalam ketulusan tetap ada kecerdikan, ada kecerdasan, ada kemampuan menganalisa masalah, ada kemampuan mencari solusi yang terbaik dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Sehingga sahabat seperjalanan, jangan sampai terpancing dan tergoda dengan kata-kata tadi, bahwa orang-orang yang tulus itu identik dengan seperti yang saya katakan tadi. Lemah, tidak berdaya, tanpa pagar, rumahnya mudah dirampok, kehidupannya mudah dimasuki orang lain, dan hancur lebur dengan keadaan seperti demikian. Tidak demikian. Karena yang dikatakan tadi, orang-orang yang tulus itu orang-orang yang berpengalaman. Orang-orang yang tulus itu orang-orang yang berhikmat. Dan orang-orang yang tulus juga adalah orang-orang yang pandai menganalisa masalah, sehingga tahu membedakan mana masalah, mana satu keadaan yang menjebak, atau satu keadaan yang memang menjadi berkat buat kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya terkagum-kagum setiap kali mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang luar biasa. Khususnya saat ini, Mazmur 101 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Ada dua yang dihindari oleh pemazmur dalam 101 ayat keempat. Hati yang bengkok dan kejahatan. Orang yang ingin berbuat kejahatan biasanya bengkok. Dan orang yang bengkok hatinya biasanya, dan tentu itu adalah saudara kembar, satu keluarga, satu famili, satu kampung, satu wilayah, satu guru, satu ilmu. Orang yang hati bengkok juga akan berbuat kejahatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Kehidupan orang-orang yang tulus memang nampaknya di awal-awal seperti tidak berdaya. Tetapi orang yang bengkok dan jahat seakan-akan hidupnya itu berjaya. Sahabat seperjalanan, perhatikan dua kata ini. Orang yang tulus seakan-akan tidak berdaya, tetapi orang yang bengkok hatinya dan jahat seakan-akan dia berjaya. Jadi bedakan dua kata ini, berdaya dan berjaya. Jadi orang yang tulus seakan-akan tidak berdaya. Orang-orang yang jahat dan bengkok hatinya seakan-akan berjaya. Tapi perhatikan juga kalimatnya, yaitu kalimat seakan-akan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu seakan-akan? Seakan-akan itu adalah sepertinya benar ternyata salah, atau sepertinya salah ternyata benar. Itu seakan-akan. Sehingga sahabat seperjalanan, menjadi orang yang hidup lulus karena tulus, maka kita tidak boleh hidup di dalam keadaan yang seakan-akan. Banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang kecewa. Mengapa hidup saya benar tapi terpuruk? Hidup dia tidak benar, dia jaya. Ingat sahabat seperjalanan kalimat yang disebutkan tadi. Engkau seakan-akan terpuruk tapi engkau tidak terpuruk. Orang yang bengkok hati dan jahat seakan-akan itu maju berkembang tapi tidak maju dan berkembang. Karena sesuatu itu akan dinilai hasilnya itu di akhir, bukan di awal, bukan di dalam perjalanan, bukan di tengah, tapi di akhir. Dan dalam setiap akhir kehidupan kita, di sanalah kita akan tahu siapa yang menang, siapa yang berjaya, siapa yang tidak berdaya. Di hadapan Allah tidak ada yang bisa lari, sahabat seperjalanan. Sewaktu engkau di dalam ketulusan, kemudian engkau dimanfaatkan dan dalam keadaan tidak seakan-akan tidak berdaya, maka ingat, kehidupan kita bukan di awal, kehidupan kita bukan di tengah dalam perjalanan, tapi kehidupan kita akan ada di akhir. Dan di akhir kehidupan kita ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang akan lari dari pengadilan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup benar, hidup tulus, hidup mengikuti perintahnya, hidup yang hatinya tidak bengkok, engkau hidup tidak melakukan kejahatan, engkau akan jadi pemenang. Itulah janji Allah yang luar biasa. Tuhan tidak akan biarkan engkau menjadi pecundang. Engkau akan diangkat oleh Allah. Engkau akan didudukkan bersama dengan Yesus di surga sana. Kemenangan lebih kemenangan engkau dapatkan dari Allah. Minimal sewaktu engkau hidup dalam ketulusan, engkau sudah menang, yaitu menang dari kejahatan. Engkau hidup dalam kebenaran, maka engkau sedang mengalami kemenangan. Engkau tidak bengkok hatinya, maka engkau sedang mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang pasti, bukan kemenangan yang seakan-akan. Itu menang yang genuine, menang yang benar, menang yang real, dan menang yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menengok pelayanan saya sekian lama, maka ada banyak keajaiban yang Tuhan berikan kepada saya di dalam pelayanan. Tatkala saya berjuang dengan sungguh-sungguh, bagaimana saya menjaga ketulusan. Ketulusan dalam pelayanan, ketulusan dalam hidup, ketulusan di dalam berelasi, ketulusan di dalam memperlakukan orang-orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Hidup kita akan lulus karena tulus. Dan dialah kita boleh berkata, seperti dalam Mazmur 101 ayat keempat, tanamkan dalam hatimu, dan itu kaitkan dalam hidupmu, menjadi kehidupan real dalam hidupmu. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Lulus karena tulus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, biarlah firman Tuhan renungan sahabat seperjalanan hari ini boleh membuat kami dengan penuh keberanian dan penuh dengan kesungguhan iman percaya, penuh dengan antusias hidup kami akan dalam ketulusan, sehingga hidup kami lulus di mata Tuhan. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Selamat hidup di dalam ketulusan.
Karena orang yang tulus hidupnya akan lulus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.